berhenti karena nanti juga ada kelas lain kan setelah ini. Saya share screen sebentar. Yang lainnya nanti disuruh langsung ke Zoom-nya aja ya, nggak apa-apa yang telat. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, selamat datang di mata kuliah Statistika untuk Prodi Ekonomi Syariah di semester 3 ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Semoga perkuliahan kita membawa banyak manfaat, mudah dipahami, dan tentunya semoga pandemi ini segera selesai. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, bagi yang internetnya sedikit mengalami masalah, videonya boleh dinonaktifkan aja. Dan nanti kalau misalnya ada yang keluar masuk Zoom-nya, silahkan coba masuk lagi aja ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, di sini perkenalan dulu, karena mungkin kita belum pernah bertemu di mata kuliah lain sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anne Mudia Yolanda, Estat MSI. Semester ini saya baru bergabung juga di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dan mendapatkan amanah mengajar mata kuliah statistika. Jadi selain di semester 3, saya juga mengajar di semester 1 untuk Prodi Ekonomi Syariah. Sedikit perkenalan singkat dari saya. Saya menyelesaikan kuliah S1 di Universitas Islam Indonesia, jurusan Statistika tahun 2012 sampai 2016. Kemudian melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor di jurusan Statistika Terapan dan lulus di tahun lalu, tahun 2019. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman semua bisa kontak saya via nomor WhatsApp yang di sini, atau juga bisa via email. Misalnya terkait izin perkuliahan, tidak mengisi atau apa. Atau karena kita punya grup juga, bisa disampaikan via grup, tapi misalnya ada hal-hal urgent yang mungkin tidak enak gitu kalau disampaikan di grup, silahkan boleh WhatsApp pribadi saja. Untuk aturan menghubunginya nanti bisa ya, kan udah ada banyak tersebar bagaimana kriteria menghubungi dosennya. Cuman kalau di saya dari sisi waktunya, memang misalnya teman-teman ada keadaan darurat gitu di malam hari, terus besok paginya khawatir tidak sempat memberitahu, boleh saja misalnya via WhatsApp kirim pesan dulu ke saya di malam harinya gitu, nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan untuk sesi perkenalan? Tidak, Bu. Baiklah, sambil saya terima yang lain. Nah, jadi karena kita via online ya, internetnya juga mungkin agak ganti, jadi agak susah untuk perkenalan kalau per orangnya, dan mungkin saya nanti sambil menghafal orangnya juga agak lama, karena kan mungkin tidak semuanya bisa menyalakan video terkait jaringan internetnya. Semoga nanti sampai di akhir bisa sambil saling mengenal ya satu-satu di mahasiswanya di kelas ini. Kemudian terkait aturan perkuliahan, sama kehadirannya itu minimal 75% atau maksimal tidak masuk di 3 pertemuan. Kemudian untuk keterlambatan, ini maksimal 15 menit sejak perkuliahan dimulai. Cuman kalau memang terjadi kendala internet, nggak apa-apa. Jika memang lewat dari itu baru bisa masuk ke misalnya ada kuliah via Zoom. Tapi menurut arahan yang sudah diberikan untuk perkuliahan Zoom ini, sebenarnya kita hanya 3 kali ya. 3 kali di awal, di akhir, dan di pertengahan. Sisanya nanti kita akan lebih banyak menggunakan e-learning. Ada forum diskusinya. Dan jika memang e-learningnya nanti bermasalah pada saat sesi perkuliahan, itu mungkin bisa kita alihkan via WhatsApp. Kemudian untuk nanti materi sisi penjelasannya, mungkin kalau cuma diberikan bahan ajar misalnya berupa PPT atau PDF, beberapa orang sulit memahaminya. Nanti di sini akan saya berikan, insya Allah akan saya berikan video pembelajarannya. Jadi nanti teman-teman semua bisa nonton dulu
tentang sesi pembahasannya gitu di video, kemudian baru kita bahas di sesi di WhatsApp atau misalnya di e-learning-nya gitu ya. Karena khawatirnya kan kalau cuman baca misalnya kurang paham. Karena di sini kita lumayan banyak hitung-hitungannya. Iya. Gitu karena dan kalau misalnya selalu via Zoom selama 14 pertemuan selain boros kuota juga ada beberapa yang entah misalnya ada kendala listriknya mati atau bagaimana sehingga tidak bisa selalu join. Kalau dengan video rekaman kan nanti misalnya di saat sesi ini bermasalah, nanti kan di selanjutnya masih bisa didengarkan lagi. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah nanti bahan ajarnya ada slide kuliah juga sudah bisa di-download ya di e-learning-nya. Kemudian untuk tugas-tugas nanti beberapa ada tugas individu dan kelompok, tapi mungkin kalau kelompoknya agak susah karena semuanya di rumah masing-masing, nanti lebih banyak tugas individunya. Lalu di penilaian akhir kita ada UTS dan UAS. Nah, terkait bobot penilaian, di sini yang pertama itu adalah tugas dan partisipasi 40%, UTS dan UAS-nya itu masing-masing 30%. Jadi saya berikan porsi yang lebih besar di tugas dan partisipasi. Sehingga di sini teman-teman bisa mulai nyicil nilainya nih kan dari tugas untuk mengerjakannya masih bisa diskusi dengan rekan-rekan yang lainnya, masih bisa tanya-tanya juga. Sehingga nanti kalau misalnya nilai UTS atau UAS-nya kurang maksimal, diharapkan nilai tugasnya ini bisa membantu sehingga nanti nilai akhirnya itu akan tetap bagus. Untuk huruf mutunya sama ya mengikuti ketentuan dari UIN Jambi. Terkait ini di penilaian ada yang ingin didiskusikan dulu? Atau ada yang ingin ditanyakan semacamnya? Oke. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa lanjutkan dulu ya ke sesi tentang mata kuliah statistikanya. Nah, nanti ini adalah materi bahasan yang akan kita bahas selama 14 minggu, 16 sama UTS dan UAS. Di e-learning-nya saya sudah upload materi yang ini, jadi ada dua, ada yang PowerPoint dan ada yang PDF. Yang versi lengkapnya yang saya paparkan di hari ini itu adalah yang versi di PDF-nya. Nanti silahkan di-download ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, apa sih itu statistika? Di sini ada yang bisa menjelaskan gitu. Kalau pertama kali teman-teman semua dengar statistika, apa sih yang dibayangkan? Ada yang mau menjadi sukarelawan untuk menjawab atau saya panggil nih sambil sesi perkenalannya? Saya aja, Bu. Boleh, silahkan. Kalau saya sih mendengar statistika, saya terbiasa dengan mendengar statistik, yaitu naik turun, Bu. Naik turun, boleh. Ini tadi namanya siapa panggilannya? Bu. Siapa? Sulaiman. Sulaiman, oke. Terima kasih, Sulaiman. Yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Boleh? Fauzia. Fauzia dulu ya. Kali ini karena tadi kami baca sedikit, jadi statistika itu terus bagaimana data sih, terus menganalisis dan memaknai data itu. Tadi barusan baca. Ya boleh, di paparannya juga sudah ada ya. Tadi ada satu orang lagi kayaknya. Siapa ya? Ini Bu, Reski Bu. Ya Reski, silahkan. Statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan data. Dengan ilmu data. Dengan suatu data, Bu. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Nah, benar. Jadi kalau kita ingat statistika itu tadi boleh. Misalnya ada naik dan turunnya kalau di statistik. Kemudian lebih lengkap lagi bagi yang sudah baca, mungkin ada statistika itu adalah cara atau ilmu tentang mengumpulkan data. Jadi intinya memang statistika di sini berkaitan dengan data gitu. Nah, kenapa data di sini menjadi penting? Karena ada salah satu quote yang
dipegang oleh para statistisi gitu ya, yaitu without data you are just another person with an opinion. Jadi di sini maksudnya tanpa data kita itu hanyalah orang-orang dengan opini atau pendapat saja. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya data, tidak punya bukti-bukti, kita tidak punya fakta-fakta yang mendukung pendapat kita. Misalnya nih kita sekarang di era pandemi ingin mengatakan suatu daerah itu sudah ada orang yang COVID-19-nya gitu, yang udah ada yang positifnya misalnya di suatu desa. Nah itu pendapat kita baru bisa dikatakan benar jika memang ada datanya. Oh ternyata memang ada kemarin yang habis di swab gitu, dan ternyata hasilnya positif. Nah itu kan bagian dari data. Datanya di sini tidak harus selalu berupa angka sebenarnya, tapi juga bisa berupa informasi-informasi non-bilangan. Misalnya dari kumpulan fakta-fakta atau yang lainnya. Nah, perkembangan statistika sendiri sebenarnya dimulai sejak lama. Jadi pada awal-awal itu digunakan misalnya dalam sisi penerimaan pajak, atau misalnya untuk menduga hasil pertanian, lalu kemungkinan menang dalam pertandingan. Nah, pada masa kini statistika ini semakin berkembang, misalnya ada nanti dari sisi peramalan. Kalau paling mudahnya peramalan itu kita misalnya mau melihat tentang akan turunnya hujan gitu. Misalnya terlihat mendung, jadi kita menduga kan mendung ini jadi juga salah satu data ya yang bisa kita, karena kan memang ada historinya kalau udah mendung biasanya cenderung mau hujan. Tapi agar lebih valid lagi mungkin bisa didukung oleh yang lain-lainnya, mungkin bisa dilihat kondisi udaranya atau misalnya yang lain-lainnya. Dan nanti statistika lebih jauhnya lagi bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan. Bahkan nih yang hal yang mungkin agak jeleknya gitu, yang di sini kalau misalnya orang main judi pun gitu, itu dia pakai konsep statistika. Karena kan dia juga kayak menduga-duga nih, misalnya nomor mana yang akan keluar, angka mana yang akan muncul, seperti itu. Itu juga secara menerapkan konsep statistika secara sederhana. Lalu, kapan statistika ini kita gunakan? Yang pertama, statistika itu digunakan saat kita ingin melakukan ada generalisasi. Generalisasi di sini maksudnya nanti ketika kita mau mengeneralisasi populasi. Populasi ini adalah keseluruhan objek yang akan kita amati. Kita generalisasinya lewat apa? Lewat sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasinya untuk pengambilan kesimpulan. Contohnya gimana? Contohnya adalah misalnya saat ini di era pandemi kita ingin mengatakan suatu daerah itu masuk zona apa. Kan untuk zona-zona COVID-nya ada yang misalnya hijau, kuning, orange, merah, sampai hitam ya. Nah, untuk mengatakan suatu daerah itu masuk ke zona hitam, apakah kita harus melakukan tes? Misalnya harus kita swab semua penduduk di daerah itu, misalnya di kota Jambi. Ada banyak penduduk, apakah kita harus lakukan swab ke semuanya dulu, dan ternyata semuanya kena COVID, baru kita katakan masuk zona hitam? Kan tidak begitu ya. Tapi kan hanya orang-orang tertentu, jadi dilihat dari trackingnya, dilihat dari aktivitasnya, dan ternyata memang penyebarannya masif, sudah semakin banyak yang COVID, lalu dikatakan daerah tersebut misalnya masuk zona merah atau daerah tersebut masuk zona hitam. Nah, di sini adalah generalisasi. Jadi dengan sebagian data, sebagian orang yang kita tes, kita bisa mengatakan, oh daerah ini masuknya zona ini gitu. Karena pada saat keadaan tertentu itu tidak memungkinkan bagi kita untuk mengetes semuanya. Kalau misalnya populasinya cuma satu kelas ini gitu kan masih sedikit, orangnya cuma 33, itu masih mungkin untuk kita misalnya di swab semuanya gitu. Tapi kan kalau bahasannya sudah satu daerah, itu kan akan sulit sekali. Nah, jadi di sinilah beberapa sampel itu digunakan. Nah, kemudian statistika itu juga dibutuhkan saat ada variasi, di mana misalnya ada pengukuran yang kita lakukan berulang, tapi nilainya itu misalnya tidak selalu sama. Bisa jadi karena ada ketidaktelitian alat ukur atau karena perbedaan waktu. Misalnya nih kalau yang lagi diet biasanya sering kan ya melakukan timbangan. Nanti misalnya pakai timbangan di rumahnya ternyata segini. Ternyata kalau timbangan di kampus segini, di sekolah segini, kan itu beda-beda. Padahal sebenarnya kan yang diukur orangnya sama gitu. Nah, itu bisa jadi memang karena diukurnya pada waktu yang berbeda. Mungkin ini ukurnya sampai sebelum makan sama setelah makan gitu. Atau misalnya memang timbangannya yang agak sensitif. Kan biasanya timbangan agak geser sedikit gitu ya.
Nah, di sini itu statistika digunakan untuk apa? Jadi misalnya bisa jadi untuk angkanya itu karena kita bingung pakai angka yang mana, kita ambil misalnya rata-ratanya, jadi dihitung. Dari sekian banyak yang di timbangan ini dihitung, oh ternyata rata-ratanya timbangannya segini. Jadi kita dapat sebuah nilai. Dari nilai yang tadi beda-beda, kita ambil satu ketentuan. Kemudian statistika juga digunakan saat ada ketidakpastian. Bisa jadi terjadi karena adanya perubahan dari sampel ke sampel sampling atau faktor yang di luar kendali. Faktor di luar kendali ini bagaimana? Contohnya tadi juga kita bisa ambil di contoh yang COVID. Karena kan bisa jadi penyebarannya COVID ini udah di luar kendali kita ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat data, ada angka positif harian nih. Misalnya hari ini yang positif 20. Itu kan tidak berarti hanya 20 orang di kota Jambi yang positif. Sebenarnya mungkin lebih banyak, hanya saja kita tidak bisa, ada ketidakpastian yang mana kita tidak tahu orang mana yang harus kita cek. Dan kalau kita mau cek semuanya itu belum memungkinkan. Bisa jadi karena tenaga kita terbatas untuk mengeceknya, alat swabnya juga terbatas gitu. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan hanya mengetes sebagian. Dan di sini kita sudah bisa katakan, oh ini juga sudah masuk zona berbahaya gitu. Hanya saja tadi karena kita menggunakan sebagian, nanti di situ ada beberapa kaidah-kaidah atau aturan yang perlu kita tetapkan. Jadi untuk pengambilan sampelnya kan nggak mungkin, misalnya contohnya pengambilan sampelnya itu tidak bisa sembarang orang kita cek gitu. Jadi kalau di kasus COVID-19 dikasih aturannya, yaitu orang yang akan dicek adalah yang mungkin punya sejarah dari daerah yang baru datang dari daerah zona merah, atau yang dia berkontak dengan orang yang suspek. Jadi dia yang akan dicek. Jadi memang orang-orang yang punya apa ya, arah dia akan jadi positif gitu kita cek. Kalau misalnya dicek di kelas ini dari 33 orang, mungkin ternyata tidak ada yang negatif karena kan memang tidak berkontak dengan yang suspek atau tidak pergi dari mana-mana gitu. Sehingga kalau cuma diambil contohnya di kelas ini aja kan jadinya tidak valid data COVID-nya. Makanya tadi meskipun yang kita cek sebagian, tapi ada beberapa aturan yang harus kita ikuti terkait dengan orang-orang yang kita jadikan contohnya. Tuh. Nah, ketentuannya ini tergantung dari nanti kasusnya bagaimana. Nah, tadi untuk pengertian juga sempat ada yang udah baca dan dijelaskan. Nah, di sini yang perlu diingat sebenarnya ada dua. Ada yang namanya statistik dan ada yang namanya statistika. Yang satu pakai A, yang satunya lagi tanpa A. Statistika itu tadi yang seperti sudah dijelaskan. Di sini itu terkait dengan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan, sampai nanti penarikan kesimpulan. Jadi secara sederhananya bisa katakan ini adalah ilmunya. Ilmunya kita yang kita pelajari ini cara mengolah datanya itu adalah statistika. Sedangkan kalau statistik itu tadi sempat dikatakan oleh Sulaiman ya, misalnya itu ada naik turun data. Nah, itu juga benar, itu namanya statistik. Itu udah berupa hasil. Jadi kita di sini mengolahnya pakai suatu cara tertentu. Hasil olahan dari statistika itu namanya statistik. Jadi dia nanti misalnya berupa kurva yang naik turun, berupa grafik, berupa tabel atau diagram yang menggambarkan suatu permasalahan. Jadi hasilnya itu adalah statistik, sedangkan statistika itu adalah cara-cara yang digunakannya. Nah, statistika ini juga, kalau kita bekerja dengan statistika, itu berarti kita bekerja dengan sampel. Sampel, jadi yang kita uji bukan keseluruhan data, tapi hanya sebagiannya saja. Itu adalah statistika. Sekarang kita lihat lagi contohnya. Nah, misalnya kita punya diagram seperti ini. Misalnya ini data 50% dari mahasiswa di lokal ini tinggal di kota Jambi misalnya. Ini statistik. Terus misalnya 16%-nya itu berasal dari luar provinsi Jambi gitu. Nah, itu adalah statistik. Atau yang lagi kita punya dikasih biasanya kan ada nih gambar-gambar kayak gini. Jadi misalnya 6 dari 10 adalah perempuan atau kebalikannya 4 dari 10 adalah laki-laki. Gitu. Cara penggambarannya bebas, kita punya kebebasan sendiri, cuman dia menggambarkan suatu data. Atau ini, kalau yang suka nonton sepak bola yang laki-laki gitu, biasanya kan sering ada ya di akhir pertandingan statistik sepak bolanya, itu juga statistik. Kan misalnya golnya ada berapa, terus asisnya ada berapa. Nanti lebih jauh lagi mungkin ada kayak
yang dapat kartu merah ada berapa di tim ini, kartu kuning ada berapa. Nah, itu juga statistik. Nah, ketika dia mengumpulkan, cara-cara pengumpulan datanya misalnya dari pengamatan atau apa, itu adalah statistika. Tapi kalau sudah berupa hasil ini namanya statistik. Kan biasanya ada nih tandanya official stats gitu, dari sepak bolanya. Itu juga sebenarnya statistik. Atau misalnya bentuknya udah berupa narasi. 51% atau lebih dari emisi gas rumah kaca global disebabkan oleh peternakan hewan. Ini juga statistik. Tapi kalau misalnya kita sedang kuliah, kita sedang belajar ini, kita pelajari itu kan cara-cara mengumpulkan datanya. Itu berarti kita sedang belajar statistika. Makanya nama mata kuliah kita kan statistika, bukan statistik. Nah, ini nanti bisa dilihat lagi masih tentang pengertian dari statistikanya. Bisa dilihat. Nah, kemudian statistika sendiri itu bisa kita bagi jadi dua. Ada namanya statistika deskriptif dan ada statistika inferensia. Statistika inferensia ini juga kadang disebut dengan statistika induktif. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah statistika deskriptif ini kita hanya menyajikan data seinformatif mungkin. Disajikannya bisa dalam bentuk tabel, gambar, grafik, atau bentuk lainnya. Atau misalnya hanya berupa narasi atau cerita. Contohnya kalau narasi gini, kita mengatakan bahwa di bank ini tahun 2017 kreditnya sekian. Ini kan ada datanya yang kita jelaskan kan. Kita menyajikan data bahwa penyaluran kreditnya sebesar ini, labanya sebesar ini. Nah, ini juga kita yang bisa bentuk misalnya dalam bentuk grafik kita gambarkan. Atau misalnya kita mendeskripsikan bahwa di kelas ini yang perempuan itu ada berapa ya? Saya kurang tahu. Misalnya ada 15 gitu, yang sisanya adalah laki-laki. Itu kita bekerja dengan statistika deskriptif. Jadi kita hanya menyajikan datanya. Nah, sedangkan statistika yang inferensia atau statistika induktif itu dia menyajikan data, tapi kita sudah melakukan maaf, ini juga contoh-contoh dari statistika deskriptif. Jadi bentuknya kita sajikan bisa macam-macam, bisa bentuk grafik garis, bisa yang seperti ini, atau yang bentuk-bentuk lainnya. Nah, nanti bisa dilihat. Nah, sedangkan kalau statistika inferensia, bedanya adalah dia sudah berkaitan dengan pengambilan keputusan, melakukan prediksi, atau pengambilan kesimpulan. Jadi kita tuh tidak hanya menyajikan data, tapi kita juga ada pengambilan keputusan, atau misalnya melakukan prediksi. Contohnya gimana? Contohnya kasusnya adalah kita sedang mau beli jeruk gitu. Kalau mau beli jeruk kan biasanya disuruh nyoba ya. Silakan deh, boleh dicoba satu gitu kan. Nah, ternyata kalau jeruknya manis di sini, ketika jeruknya manis, kita coba jeruknya manis satu. Lalu kita memutuskan, di sini kan setelah kita coba manis, akhirnya kita punya pengambilan keputusan. Kita membeli 1 kilogram jeruk. Yang mana kita berpikir bahwa 1 kilogram jeruk ini yang isinya ada 9 itu manis semuanya. Padahal kan sebenarnya kita juga belum tahu karena kita belum coba semuanya gitu. Nah, di sini kan yang kita coba hanya satu, sebagian dari keseluruhan jeruk yang dijual oleh si penjualnya. Tapi dengan kita coba satu dan ternyata manis, kita sudah bisa memutuskan untuk kita mau beli dan kita yakin bahwa semuanya itu manis. Kebalikannya kalau kita coba ternyata jeruknya tidak manis gitu ya, terus asam. Kan jadi kita nggak usah lah dibeli orang jeruknya asam gitu kan. Nah itu jadi seringkali sampel itu mempengaruhi keputusan kita. Padahal kita belum coba semuanya. Kita coba satu, ternyata hasilnya asam, itu mempengaruhi kita mengambil keputusan. Padahal kan dari sekian banyak jeruk itu yang mungkin memang ada yang tingkat kemanisannya berbeda gitu. Nah tadi itulah mengapa sampel di sini bisa mempengaruhi keputusan kita dalam melakukan sesuatu. Begitu pula nanti misalnya ketika teman-teman sebagai seorang ekonom gitu ya, bekerja di perusahaan misalnya. Data-data ini juga nanti bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Misalnya dilihat dari kalau dia bergerak di bagian marketing yang penjualan produk. Misalnya ada banyak varian. Ada banyak varian ini nanti kita mau tambah launching varian yang baru gitu kan. Jadi nanti mungkin kita bisa dicoba dulu ternyata yang paling disukai yang mana, akhirnya itu yang kita launching. Atau misalnya kalau dilihat apa ya yang gampang tuh,
misalnya dari Indomie gitu. Bagi yang senang Indomie kan ada sekian banyak merek Indomie, ada sekian banyak merek mie instan, dan mungkin antara yang brandnya Indomie, mie sedap atau apa itu rasanya ada yang sama. Tapi tetap kan misalnya karena kita sudah pernah mencoba ini, akhirnya kita kayak ya udah kita selalu belinya yang ini aja gitu. Nah, itu juga mempengaruhi keputusan kita dalam membeli, dan nanti saat kita bekerja dari sisi penjual pun juga akan kayak gitu. Oh, ternyata yang paling laris, misalnya teman-teman ada yang punya minimarket atau punya warung nih. Oh, ternyata yang sering dibeli itu kalau Indomie mie itu yang mereknya Indomie goreng. Jadi kan kita akan stok banyaknya yang Indomie goreng kan, karena selalu dicari oleh pembeli gitu. Atau misalnya kalau jualan telur kan biasanya ada ya telurnya yang besar atau yang kecil. Oh, ternyata kalau misalnya yang anak kos gitu sering belinya telurnya yang kecil aja gitu, karena kan jadi lebih banyak punyanya gitu. Nah, itu mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian di sini juga bisa dilihat nanti statistika deskriptif dan statistika inferensia itu materi atau analisis yang digunakannya akan berbeda-beda. Nah, materi inilah juga yang akan kita bahas selama 14 minggu perkuliahannya kita. Kemudian, jika dilihat berdasarkan indikatornya, statistika itu dapat kita bagi jadi dua. Namanya ada statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, parametrik itu di sini adalah di mana ketika kita melakukan analisisnya, ketika kita itu ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Sedangkan kalau yang di non ini kan non ya, jadi bahasanya itu syaratnya boleh tidak terpenuhi. Nah, nanti ini juga bisa lebih jelasnya dilihat pada saat sesi kita bahas per materinya. Karena ini pengantar dulu aja. Nah, tadi kan udah sedikit kita bahas ya, kalau statistika itu berkaitan dengan data. Kenapa data ini juga sangat penting. Kalau ada quote lainnya gitu dari sisi para anak statistika yang juga ini erat kaitannya sama kita, itu adalah in God we trust, all others bring data. Jadi pada Tuhan itu kita percaya. Contohnya kita nih sebagai seorang Muslim, kita meyakini tentang ketauhidan gitu. Kita percaya bahwa Allah itu esa dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu kan apa ya? Tidak kita pertanyakan lagi. Memang sudah kita yakini kebenarannya tentang kenabiannya gitu. Nah, tapi di sini kalau kita tentang hal-hal yang lain itu kita butuh data. Jadi maksudnya kalau kita tentang Tuhan itu ya udah kita memang sangat percaya, kita yakin bahwa itu Allah itu ada, nggak perlu lagi yang kita cari-cari nyari harus ada wujudnya atau gimana gitu. Nah, sedangkan hal-hal yang lain itu harus membawa data. Kenapa? Agar tadi nyambung sama yang sebelumnya, kita tidak hanya beropini saja, ada yang memperkuat dari penjelasan yang kita punya gitu. Ada data-data pendukungnya. Misalnya nanti ketika ada mahasiswa yang dapat nilainya satu kelas ini gitu, misalnya nilainya A semua, terus dipertanyakan gitu sama orang-orang prodi, oh kok yang ini kelasnya dapat nilainya A semua, gimana gitu. Kan jadi misalnya saya selaku dosen kan saya punya data nih, data histori keaktifan mahasiswanya, data nilai-nilai tugasnya. Nah, itu kan bisa jadi data pendukung yang memberikan bukti bahwa memang di sini semua mahasiswanya aktif, mengerjakan tugas selalu, nilai ujiannya juga bagus, sehingga memang sudah layak mereka semua dapat nilainya A. Jadi kan pembuktiannya saya bisa nggak cuma sekedar subjektif karena misalnya saya suka atau bagaimana. Begitu pula kebalikannya, kalau misalnya ada yang dapat nilai C, kalau misalnya kita bisa buktikan dari nilai-nilainya, dari memang dia rajin mengerjakan tugas gitu ya, kan jadinya memang terlihat bahwa si orang ini mengerjakan tugas bukan karena misalnya saya tidak suka sama orangnya sehingga dia saya kasih nilai C gitu. Nah, jadinya semuanya kan bisa dibuktikan kalau memang kita punya datanya. Nah, terkait data sendiri, nanti itu dia dibagi jadi dua. Ada namanya data kualitatif dan ada namanya data kuantitatif. Untuk data kualitatif, itu adalah data yang sifatnya non-bilangan. Jadi misalnya adalah jenis kelamin, warna bunga. Kan itu tidak berupa angka ya, tapi dia juga data. Jadi perlu diingat, data itu tidak selalu angka. Atau misalnya agama, kan ada Islam, Hindu, Buddha. Nah, dia berbeda, itu juga data, tapi dia bukan angka.
Lalu ada yang kuantitatif, ini yang sifatnya angka. Ini angka. Nah, data angka itu dibagi jadi dua. Ada yang datanya diskrit dan ada yang kontinu. Kalau kontinu di sini, itu adalah data yang dia bisa berupa bilangan pecahan. Contohnya gimana? Contohnya berat badan. Berat badan itu kan bisa ya, kita timbang misalnya 49,5 kg. Atau misalnya tinggi badan, bisa diukurkan sampai komanya. 155,5 gitu, atau 155,9. Atau jarak itu misalnya jarak dari rumahnya tadi misalnya Fauziah ke kampus itu jaraknya 3,5 km gitu kan, bisa ada komanya. Atau misalnya luas tanah, luas kampus kita itu misalnya 7,5 hektar. Nah, sedangkan data diskrit itu adalah data yang dia tidak bisa berupa pecahan, dia angkanya harus bulat. Contohnya apa? Di sini contohnya adalah jumlah kloroplas. Atau lebih mudahnya itu adalah jumlah mahasiswa. Nah, di kelas ini jumlah mahasiswanya ada 39 orang. Kan tidak mungkin nanti kalau misalnya ditanya jumlah mahasiswa itu 39,5. Kan kalau orang pasti angkanya bulat ya. Nggak mungkin kan setengah gitu. Setengahnya dia masuk kelas A, setengahnya masuk kelas B gitu. Nah, jadi dia pasti akan bulat. Atau misalnya tadi kasusnya telur. Kalau kita diminta beli telur, itu pasti angkanya akan bulat. Kita beli misalnya 10 butir, kita nggak mungkin belinya 10 setengah butir, setengahnya gimana gitu kan, beda ya. Jadi bisa dibedakan ya antara yang tadi diskrit sama kontinu. Jadi ada data-data yang memang dia sifatnya hanya bisa bilangan asli, ada juga yang dia bisa berkoma. Nah, penjelasan lebih lanjutnya nanti di sini bisa dilihat juga tentang variabel. Nah, nanti data-data itu lebih lanjutnya ketika kita melakukan penelitian itu dinamakan dengan variabel. Variabelnya adalah data. Nanti bisa dibaca dari paparannya juga. Saya hapus dulu ini. Nah, kemudian selanjutnya itu nanti kita akan membahas tentang tingkat pengukuran data. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung aja ya. Nah, dari sisi tingkat pengukuran data, nanti kita ada 4, yaitu ada namanya data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, keempat data ini berbedanya adalah nanti dari sisi definisinya. Oke, oh iya. Ini nanti sepertinya Zoom saya itu yang dia tidak bisa lama, jadi sebentar lagi sepertinya Zoom-nya akan off. Nah, nanti kalau misalnya Zoom-nya mati, nanti silahkan login ulang aja ya pakai cara yang sama, link-nya itu masih sama. Jadi kalau nanti ini tiba-tiba tertutup dan terclose mati kelasnya, nanti langsung diklik ulang aja ya. Karena akun saya yang tanpa batasan waktu itu sedang trouble, jadinya saya pakai yang biasa. Ibu. Nah, tadi di sini datanya ada 4. Nah, data yang nominal, kita mulainya dari nominal. Data nominal itu adalah pengukuran dengan memberikan nama atau kategori setiap nilai yang mungkin dari variabel. Jadi di sini itu sifatnya hanya mengkategorikan dan juga untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lain. Jadi bisa dikatakan ini sebagai pembeda. Nah, pembeda itu maksudnya gimana? Kan tadi ya ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, itu berbeda kan? Yang satu laki-laki, yang satu perempuan, dia berbeda. Tapi dia itu beda nanti sama yang ordinal. Kalau yang ordinal di sini contohnya adalah dia sifatnya juga kategori, tapi dia bisa diklasifikasikan. Dan juga nanti dia bisa kita ranking. Contohnya apa? Contohnya hotel bintang 5. Nah, jadi kalau misalnya di yang nominal, kita hanya bisa membedakan. Di sini itu juga kita bisa dibedakan. Bisa membedakan, tapi ada tingkatannya. Kan kalau hotel bintang 5 sama bintang 3 berbeda ya
kualitasnya, harganya, dan lain-lain. Tapi kalau pada kasus jenis kelamin itu kita tidak ada tingkatannya, karena kan laki-laki dan perempuan ya sama aja, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Beda tadi sama kasusnya yang hotel, atau misalnya jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, itu kan berbeda jenjang pendidikannya, dan ada tingkatannya. Makin tinggi sampai nanti teman-temanku